Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya, yaitu di channel Dunia Pangan ID. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pengawet yang banyak digunakan di masyarakat, yaitu pengawet untuk produk daging. Jadi untuk produk daging dan turunannya, ini menggunakan pengawet yang berbeda dengan pengawet-pengawet yang sudah saya bahas. Jadi ada pengawet untuk kategori minuman, kemudian ada pengawet untuk kategori makanan. Pada video ini saya akan membahas kategori khusus yaitu daging. Karena produk olahan daging tidak bisa diawetkan dengan menggunakan pengawet-pengawet yang lain seperti asam benzoat, kemudian propionat, kemudian menggunakan asam sorbat. Walaupun bisa, tetapi daya awetnya kurang bagus ya. Nah, sehingga pada video ini saya khusus membahas mengenai pengawet yang bisa digunakan untuk produk daging dan olahan-olahannya. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai berapa takaran yang ideal dan berapa maksimum level yang diperbolehkan menurut aturan dari Badan POM. Nah, ini video yang kesekian kalinya membahas mengenai pengawet. Sebenarnya banyak teman-teman yang bertanya dengan saya, terutama bagi teman-teman yang memproduksi makanan sejenis sosis, kemudian bakso, bakso yang harus dikirim keluar kota, kemudian ada nugget, ini juga perlu pengawet, sehingga mereka bertanya dengan saya apa pengawet yang cocok, kemudian bagaimana aturannya. Nah, pengawet ini juga bisa digunakan bagi Anda yang memiliki usaha seperti rendang instan ya. Sekarang banyak rendang yang diproduksi dalam bentuk kaleng, kemudian bisa dijual keluar kota dengan umur simpan bisa sampai 1 tahun. Nah, salah satu solusinya dengan menambahkan bahan pengawet dari golongan yang akan saya bahas ini. Oke. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, ya saya ingatkan supaya Anda subscribe terlebih dahulu channel Dunia Pangan ID. Nah, pengawet yang akan saya bahas yaitu yang kita kenal dengan istilah pengawet nitrit dan nitrat. Jadi sekali lagi jenis pengawet ini banyak digunakan untuk pengawet produk daging dan olahannya, terutama untuk pengawet bakso, kemudian sosis, nugget, daging, dan lain-lain. Nah, ini merupakan produk olahan daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kemudian salah satu contoh yang sekarang berkembang itu ada bandeng presto. Bandeng presto juga bisa digunakan pengawet ini, sehingga memiliki umur simpan yang bisa sampai 3-4 bulan, sehingga bisa dijual ke gerai-gerai dan bisa dikirim keluar kota. Jadi dalam proses pengolahan daging, kita sering mengalami kendala, terutama daging yang awalnya berwarna merah, kemudian setelah dipanaskan bisa digoreng, kemudian bisa diolah menjadi produk olahan yang lain, ternyata berubah warnanya menjadi coklat. Bahkan kalau dipanaskan beberapa kali, misalnya pada produk rendang, ini justru akan berubah menjadi coklat kehitaman, sehingga kurang menarik. Nah, ini sebenarnya terjadi akibat adanya mioglobin. Mioglobin ini sel darah yang memberikan warna, sel mioglobin ini memberikan warna merah. Ini merupakan pigmen pada daging. Nah, ini akan berubah menjadi metmioglobin akibat adanya oksidasi. Nah, metmioglobin ini yang menjadi berwarna kecoklatan. Jadi kalau kita lihat di gambar saya, ini daging aslinya itu berwarna merah cerah. Kemudian setelah dipanaskan akan berubah menjadi coklat. Bahkan kalau pemanasan ini berulang-ulang, dia akan menjadi coklat kehitaman seperti pada produk rendang. Nah, untuk mengatasi kondisi seperti ini, kita bisa menggunakan teknologi yang disebut dengan teknologi curing, atau istilahnya disebut dengan penggaraman. Proses kering ini dengan penambahan garam bisa dalam bentuk garam nitrit,
bisa juga dengan penambahan garam nitrat. Nah, garam nitrit dan garam nitrat ya, pada saat dipanaskan ini akan ketemu mioglobin. Ya, mioglobin ini pewarna pada daging yang secara alami ini bisa berikatan antara mioglobin dengan senyawa nitrat atau nitrit yang kita tambahkan sehingga akan membentuk senyawa yang disebut dengan nitrosil hemokromogen. Nah, inilah yang memberikan warna cerah. Jadi kalau kita ketemu pada produk olahan sosis misalnya atau produk sosis, kemudian ada juga daging ham atau daging cetak, ini sering warnanya ini lebih merah dari daging aslinya. Nah, salah satu sebabnya ini ditambahkan nitrit atau nitrat yang pada saat dipanaskan akan membentuk senyawa nitrosil hemokromogen yang menjadi warnanya menjadi merah pink. Nah, ya, ini disebabkan karena adanya teknologi curing, penambahan dengan nitrit dan nitrat. Nah, jadi kalau kita punya produk daging kemudian diolah, ini pengolahan minimalis, ya, minimalis itu artinya hanya sekali pemanasan saja, ya, ini pada digoreng ataupun direbus ataupun dikukus saja. Yang tadinya daging berwarna merah, ini akan berubah menjadi kecoklatan, ya, bahkan coklat kehitaman. Ini daging yang tidak dilakukan penambahan nitrit atau nitrat atau tidak dikering. Kita bandingkan dengan gambar yang ada di sebelahnya. Ini daging yang sudah diolah, kemudian ditambahkan nitrit ataupun nitrat dengan teknologi curing, sehingga warnanya akan berubah jauh. Nah, warna ini pun akan tetap merah pada saat daging dipanaskan, ya, baik digoreng maupun dikukus. Ini warnanya akan tetap seperti ini, bahkan warnanya akan menjadi lebih merah lagi, ya. Ini disebabkan karena adanya pemberian nitrit atau nitrat dengan teknologi curing tadi. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana nitrit, nitrat ya bisa membuat makanan atau daging menjadi berwarna merah. Jadi nitrit atau nitrat yang ada di pasaran ini dalam bentuk garamnya, ya, sehingga dia berbentuk seperti hablur, ya. Ya, bentuknya seperti kristal yang sudah dihancurkan. Ini sebenarnya tidak berwarna, ya, atau cenderung berwarna agak putih, tidak berbau, ya, jadi ini tidak memiliki bau, kemudian tidak berwarna dan bersifat higroskopis. Higroskopis ini artinya apabila diletakkan pada suhu ruang dia akan mengikat molekul air, ya, sehingga dia akan mencair, ya, atau paling tidak dia akan menggumpal. Nah, ini adalah karakter dari bahan dasar garam nitrit maupun garam nitrat. Nah, pada saat kita tambahkan garam nitrit atau nitrat ke dalam produk olahan daging kita, ternyata tidak hanya memberikan perubahan warna saja, yaitu artinya warna ini bisa dipertahankan tetap menarik, tetapi lebih jauh dari itu, pemberian garam nitrit dan nitrat malah justru bisa meningkatkan daya awet. Jadi kalau tadinya daging hanya bisa tahan 2 hari atau 3 hari, setelah ditambahkan dengan pengawet ini, bisa awet menjadi beberapa bulan, ya, tentu dengan pengemasan yang hermetis. Jadi dengan pengemasan yang bagus, bisa juga dimodifikasi dengan pembekuan. Nah, ini menjadi lebih awet lagi. Nah, selain itu penambahan garam nitrit maupun nitrat pada produk daging bisa meningkatkan cita rasa, ya, atau meningkatkan flavor atau meningkatkan cita rasa serta memberikan aroma khas pada produk daging. Jadi ada antara daging yang tidak dikasih nitrit dan daging yang dikasih nitrat, maka aromanya akan berbeda. Ya, jadi akan berbeda karena apa? Karena adanya reaksi antara nitrit dengan komponen-komponen yang ada di dalam daging. Nah, jadi kalau kita punya garam nitrit atau nitrat, warnanya akan seperti ini, ya. Dia berbentuk serbuk. Nah, selain itu, penambahan nitrit maupun nitrat, dia berfungsi sebagai antioksidan. Nah, antioksidan yang dimaksud itu adalah kemampuan untuk mengurangi terbentuknya worm, ya, warmed over flavor. Jadi, pada saat kita memanaskan daging atau mengolah daging, ini akan memberikan flavor yang berbeda dari flavor daging aslinya. Nah, flavor ini yang kita sebut dengan flavor seperti daging yang dipanaskan ulang, ya, atau proses pemanasan ulang pada daging akan memberikan flavor tertentu. Nah, ini disebabkan karena akibat adanya oksidasi.
Nah, oksidasi ini bisa dicegah dengan menambahkan nitrit ya, atau kita sering sebut dengan seperti flavor kelebihan pemanasan ya. Itu juga akan menyebabkan pemasakan yang berlebih ya, akan memberikan flavor yang kurang enak. Nah, sebenarnya dari beberapa hasil penelitian menunjukkan ya, jadi pemberian nitrit maupun nitrat dalam bentuk garamnya sebanyak 125 mg per kilogram bahan atau 125 ppm. Ini dari hasil penelitian mampu mencegah terbentuknya worm dan TBA. Ya, TBA ini merupakan senyawa yang bisa menyebabkan timbulnya flavor tengi ya. Jadi flavor tengi artinya kalau bahan ini teroksidasi maka akan menghasilkan senyawa TBA. Ya, TBA ini biasanya digunakan sebagai indikasi di dalam penelitian. Nah, jadi dari hasil penelitian menunjukkan pemberian nitrit itu bisa mencegah ketengikan pada produk daging. Nah, di dalam proses penambahan nitrit dan nitrat, ini sudah ditentukan berapa takarannya atau maksimal levelnya. Kenapa? Karena ternyata nitrit dan nitrat yang ditambahkan pada daging dalam jumlah yang berlebih, ini akan menghasilkan residu nitrit dan nitrat yang bisa berikatan dengan asam amino maupun asam amida. Ya, karena daging ini merupakan produk berprotein tinggi, tentu dia memiliki asam amino bebas. Nah, pada saat nitrit diberikan dalam jumlah yang berlebih, maka nitrit akan berikatan dengan amino, maka akan membentuk senyawa yang disebut dengan nitrosamin. Nah, nitrosamin ini bersifat karsinogen, artinya kalau dikonsumsi secara terus-menerus bisa menyebabkan kanker. Nah, maka dari itu bagi Anda yang akan menambahkan nitrit maupun nitrat, tolong diperhatikan berapa takaran idealnya supaya tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oke ya. Jadi ini alasan ilmiah kenapa pada saat kita menambahkan nitrit ataupun nitrat pada daging, ini akan memberikan warna yang merah, ya, merah menyala. Jadi pada daging ini ada pewarna yang disebut dengan myoglobin. Ya, myoglobin ini pada saat dipanaskan akan mengalami oksidasi sehingga akan menjadi oksimyoglobin. Nah, oksimyoglobin ini berwarna merah menyala. Nah, pada saat dipanaskan lebih lanjut lagi, maka akan terjadi oksidasi dan reduksi. Ya, jadi reduksi karena dengan penambahan oksigen, maka oksimyoglobin akan berubah menjadi metmyoglobin. Nah, metmyoglobin ini menjadi berwarna lebih coklat lagi. Nah, kemudian dilanjutkan akan terjadinya pemanasan lanjutan, yaitu akan membentuk metmyoglobin yang terdenaturasi sehingga warnanya akan menjadi coklat. Nah, kemudian akan terjadi oksidasi lebih lanjut. Nah, apabila kita tambahkan garam nitrit maupun nitrat pada daging kita, maka metmyoglobin ini tidak terbentuk karena dengan penambahan nitrit, metmyoglobin akan mengalami oksidasi menjadi oksimyoglobin kembali sehingga warnanya menjadi merah. Ya. Atau dengan penambahan nitrit akan mengalami reaksi reduksi sehingga akan membentuk nitrit oxide myoglobin. Ini warnanya menjadi merah. Nah, nitrit oxide myoglobin ini pada saat dipanaskan malah justru akan membentuk senyawa yang disebut dengan nitrosil hemakromogen. Ya, inilah yang menjadi berwarna merah menyala ya, atau merah pink. Nah, jadi ini adalah reaksi bagaimana proses terjadinya warna merah maupun merah pink pada saat daging dilakukan curing atau penambahan dengan nitrit dan nitrat. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana aturan Badan POM mengenai penambahan standar untuk nitrit. Ya, kita akan bahas yang pertama, garam nitrit dalam bentuk kalium nitrit atau potasium nitrit. Ini memiliki registrasi 249, di mana nilai AD-nya adalah 0 sampai 0,06 mg per kilogram berat badan. Demikian juga garam yang kedua yang diregistrasi dengan angka 250, yaitu natrium nitrit, juga memiliki nilai AD sebesar 0,06 mg kilogram berat badan.
Ya, mengenai nilai ADI dan bagaimana menghitungnya berdasarkan berat badan sudah saya bahas di video yang lain. Silakan Anda bisa menyaksikan di deskripsi ya, bagaimana menghitung saya ini boleh mengkonsumsi nitrit berapa sih berdasarkan berat badannya ya. Nah, kemudian berapa angka yang diperbolehkan ya, ditambahkan berdasarkan produk yang kita miliki. Nah, jadi maksimum levelnya atau batas maksimumnya untuk nitrit yang ditambahkan pada keju ya, dan keju analog adalah 200 mg per kilogram atau 20 mg per kilogram atau 20 ppm. Jadi kalau kita membuat keju sebanyak 1 kilo, kita hanya boleh menambahkan nitrit sebanyak 20 mg. Jadi cukup kecil ya. Bagaimana kalau dengan produk olahan daging ya? Olahan daging ini misal unggas ya. Kemudian bisa juga ayam ya, kalau kita membuat ayam, produk olahan ayam ya seperti nugget ayam, bakso ayam, ini berapa kita boleh menambahkan nitrit? Yaitu sebanyak 30 mg. Artinya kalau kita punya ayam 1 kilo, kita hanya boleh menambahkan nitrit ke dalamnya sebanyak 30 mg. Ya, jadi tidak boleh lebih. Kalau kurang tidak apa-apa ya. Nah, berikutnya kalau kita untuk produk daging dan olahannya ya seperti rendang, kemudian malbi, ya itu juga boleh menambahkan dalam jumlah maksimum yaitu 30 mg per kilogram produk kita. Ya, jadi angka paling tinggi itu di angka 30 ya. 30 mg dalam 1 kilogram produk kita, ini yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya registrasi 251 yaitu natrium nitrat ya atau sodium nitrat. Ini nilai ADI-nya lebih tinggi, yaitu 3,7 mg per kilogram berat badan. Kemudian artinya ini boleh dikonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak ya daripada nitrit. Ya. Kemudian ada kalium nitrat atau potasium nitrat. Ini juga memiliki nilai ADI 3,7 mg per kilogram berat badan. Ya. Jadi artinya memiliki nilai ADI yang lebih tinggi dibanding dengan nitrit. Nah, bagaimana penambahannya? Ya, jadi bisa ditambahkan pada produk keju seberapa banyak? Yaitu 50 ppm. Jadi kalau kita punya keju 1 kilo, kita hanya boleh menambahkan nitrat sebanyak 50 mg saja. Ya. Kemudian untuk produk unggas ya seperti burung ya tadi, kemudian bebek atau produk olahan ayam itu maksimumnya juga 50. Demikian juga kalau kita punya produk daging, ya misalnya ham dari daging, daging cetak, bisa juga rolade dari daging, bakso daging, sosis daging, nugget daging, dan seterusnya. Ini maksimal juga boleh menambahkan 50 mg dalam 1 kg produk kita. Ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan angka-angka ini ya, karena kalau kita menambahkan angka di atas batas maksimum ini, maka efek samping dari penggunaan bahan pengawet ini akan dirasakan oleh konsumen ya, karena tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi untuk nitrit dan nitrat apabila digunakan berlebihan dia akan bisa berikatan dengan asam amino membentuk nitrosamin yang bersifat karsinogen. Nah, sebelum saya akhiri video kali ini, ya silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi Anda yang suka bisa kasih jempol, ya kasih jempol banyak-banyak dan juga share untuk teman-teman. Ya bisa juga Anda follow Instagram saya di Sugito Al-Mukhlis 01. Ya. Nah jadi sebenarnya untuk nitrit dan nitrat banyak sekali kita temukan pada produk-produk olahan daging. Ya biasanya untuk industri besar, ya ini sudah menggunakan bahan pengawet ini untuk memperpanjang umur simpan. Walaupun pada kenyataannya untuk produk olahan daging ya seperti sosis, kemudian ada ham ya, kemudian produk-produk yang lain ada nugget itu biasanya dijual di gerai-gerai itu menggunakan pendingin ya, bisa dalam bentuk beku, freezer, bisa juga menggunakan chiller. Tapi sebenarnya di dalam produk itu sudah mengandung pengawet dalam bentuk nitrit maupun nitrat.
Jadi bagi Anda yang punya usaha pengolahan daging yang mengalami kendala, bisa dicoba dengan menambahkan garam nitrit atau nitrat. Yang harus diperhatikan adalah kadar maksimum, ya, berapa boleh ditambahkan. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.